Fal yuqalu inna takhribal qibab al-musayyada 'alal kubur wahabiyatun. Ini pertanyaan. Fal yuqal, apakah dikatakan bahwasanya merusak menghancurkan kubah-kubah yang dimegahkan dibangun di atas kuburan, apakah ini Wahabiyah? Artinya kubah yang dibangun di atas kuburan itu dihancurkan. Apakah itu karena Wahabiyah atau memang itu karena dalil? Mafhum? Karena apa jawabannya? Hah? Karena dalil. Nah, itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengutus Ali. Ya kan? Ali bilang kepada Abu Hayyaj, ya kan? Maukah kamu utus sebagaimana Rasulullah mengutus saya? Ya ini an la tada qabrun musyrifan illa sawaitahu wala tim apa wala apa? Wala suratan illa tamastahu. Nah. Jadi janganlah kamu biarkan kuburan itu yang menggundul kecuali kamu hancurkan. Dan janganlah kamu tinggalkan gambar itu yang kamu dapat kecuali kamu hapus. Nah. Jadi menghapus gambar bukan karena apa? Tasaddudnya Abu Mas'ud. Tasaddudnya Syekh Mukbil. Ya kan? Demikian juga menghancurkan kuburan yang dihancurkan karena dimegahkan bukan karena apa? Wahabiyah. Maka itu perhatikan ya, Ikhwah. Kita digelari dengan gelar keras itu kenapa? Karena sering mengomentari masalah apa? Dakwah lewat televisi. Nah itu. Karena kita mengomentari tentang demokrasi kufur. Karena kita mengatakan apa? Bahwasanya organisasi adalah hizbiyah, bahkan tauhidiyah. Karena kita mengatakan apa lagi? Hah? Sekolah tempatnya alhamdulillah adalah nggak boleh. Nah itu keras. Masya Allah. Padahal kita ini adalah termasuk orang-orang yang banyak perkara-perkara yang kita nggak mampu melakukan. Padahal mampu, tapi nggak sempat melakukan karena apa? Karena banyaknya perkara yang menghalangi kita. Nah itu perhatikan. Jadi takhribul qibab al-musayyada al-kubur wahabiyah la. Nabi sallallahu alaihi wasallam amar Ali bin Abi Thalib alla yada' qabran musyrifan illa sawahu. Wala suratan illa tamashara wa muslim. Jadi menghancurkan kuburan yang dibangun itu bukan Wahabiyah. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Ali bin Abi Thalib, janganlah membiarkan kuburan yang menggundul kecuali diratakan, dan janganlah membiarkan gambar kecuali dihapus. Ini ada riwayatnya Muslim. Kalau itu ketika antum beli sampo, gambarnya ada gambar betina dan semisalnya itu, maka harus digosok-gosokkan dulu ke dinding dan semisalnya, baru itu namanya apa? Menunaikan hadis ini. Paham? Biasanya umahat sering beli sabun, beli sampo dan misalnya gambarnya apa? Gambar menungso, yang wayu aja digambar di situ. Ini harusnya apa? Harus dihapus. Kenapa? Karena seperti ini. Allah tadak suratan illa tamastaha. Betul kamu hapus. Paham? Antum ternyata beri hari-hari, istri-istri kita beli hari-hari sabun, macam-macam odol dan macam-macam itu semuanya ada gambarnya. Nah ini harus dihapus, kecuali perkara yang mungkin sulit. Jadi ketika antum beli atau istri antum beli, bawa ke rumah sabun dan semisalnya itu, ini dihapus, jangan dibiarkan di kamar mandi ataupun di rumah dibiarkan, tapi dihapus. Kenapa? Karena Rasul mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, ala tada qabron musliman illa sawaitahu. Semua di sini dibawakan pada maknanya. Allah yada qabron musliman illa sawahu wala suran illa tamasaha. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengutus Ali. Ali bilang kepada Abu Hayyaj, maukah aku utus atas apa yang telah Rasulullah utus saya, yaitu jangan kau biarkan kuburan yang gundul kecuali kamu ratakan, jangan kau biarkan gambar kecuali kamu hapus. Mafhum? Jadi ketika untuk menghapus gambar atau membawa palu, membawa martel untuk palu televisi itu adalah perkara yang Rasulullah perintahkan, bukan Wahabiyah. Mafhum? Jadi kalau antum punya televisi di rumah, antum palu langsung, ini adalah bukan Wahabiyah, tapi apa? Rasulullah yang menyuruh. Atau antum bawa ke belakang kemudian untuk tarangan ayam. Nah. Ya kan? Itu juga termasuk apa? Termasuk perintah dari Rasulullah SAW untuk menghancurkan hal-hal tadi. Maka kalau itu enggak tilfas la yang bagi illa kas ala ila pas, kata saya mobil. Televisi itu enggak lagi sepatunya kecuali apa? Kecuali kampak. Dulu saya katakan dari ganco, ternyata apa? Didahului saya mobil. Saya enggak pernah baca fatwanya beliau.
Ya kan? Saya bilang televisi itu digancu. Kalau enggak dibikin tarangan ayam. Ternyata juga saya mobil sudah berkali-kali ngomong seperti itu. Taib. Wa qala Allah wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhakum an dzalik rawahu Muslim min hadisi Jundub radhiyallahu anhu. Juga Rasulullah berkata, Nah, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah maka jangan kalian, wahai umatku, menjadikan kuburan untuk tempat ibadah. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi kalau sekarang ini kuburan dibangun di dalamnya, dibikin untuk masjid dan semisalnya, nah ini adalah enggak benar. Sekarang banyak kuburan diangkat, dipindah, kemudian dibangun masjid. Ini juga enggak benar. Walaupun kuburnya sudah dihilangkan. Kenapa? Karena enggak boleh hukumnya. Kecuali kuburan yang dulu Rasulullah membongkar di Madinah awal kali membuat masjid. Ini adalah kuburannya musyrikin, bukan kuburannya kaum muslimin. Lagi ada larangan. Apalagi kuburan ini ditaruh dalam masjid, maka enggak boleh. Maka oleh itu ketika dulu kuburannya maka masjidnya harus dihancurkan. Ketika dulu masjidnya maka kuburannya harus dipindahkan. Ini peraturan yang datang dari syariat Islam. Ya kan? Maka itu bukan Wahabiyah. Semata-mata menghancurkan kuburan yang dimegahkan katanya apa? Itu kelakuannya Wahabiyah. La ilaha illallah. Padahal ini adalah hadisnya Rasulullah SAW. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Rasulullah SAW juga bersabda, laknatullah 'alal yahud, Allah melaknat pada Yahud dan Nasara. Mereka menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa Nabi sallallahu Allah yubna 'alal kubur, dan Nabi SAW memerintah janganlah dibangun di atas kuburan. Wala tujassos, jangan dikapur. Wa Nabi sallallahu kama fi Sahih Muslim fi taswiyatil kubur, dan juga Rasulullah SAW memerintah sebagian dalam Sahih Muslim untuk meratakan kuburan. Jadi kuburan enggak boleh dibangun di atasnya sesuatu apapun. Mafhum? Nah ini. Bahkan sebagaimana perkataan Syaikhul Allah Taala bahwasanya kuburan itu enggak boleh tanami tanaman. Nah, enggak boleh tanami tanaman. Sekarang di Indonesia semua kuburan ditanami apa? Kembang apa? Kembang kamboja. Aiku. Nah, kalau sudah kuburan langsung tanami tanaman. Dibangun dulu, setelah itu ditanami tanaman. Kemudian untuk tempat apa? Rekreasi dan yang semisalnya. Dan bunganya nanti ketika musim tertentu dijual jual mahal. Nah itu. Kalau kita potong tanaman itu apanya? Wahabiyah. Lah Wahabiyah gimana? Syaukan dan kitabnya Sel Jaror, enggak boleh menanami tanaman dalam kuburan. Antum tahu di Paciran? Itu. Kalau kita ke Paciran kan kita sebelah kanan kiri itu apa banyak tanaman jati di kuburan. Nah, di sekian dulu banyak tanaman juga jati, sudah dipotongin semuanya. Wa adan inna nahyan nasi ay yad'u ghairallah wahabiyah. Wa ayyukal, dan dikatakan wa adan wa ayyukal inna nahyan nasi ay yad'u ghairallah wahabiyah. Dan juga dikatakan bahwasanya larangan terhadap manusia supaya mereka jangan menyeru selain Allah. Apakah Wahabiyah? Dakwah kepada selain Allah dikatakan Wahabiyah. Lah kok bisa? Kamu jangan berdoa kepada yang dikubur. Wahabiyah. Lah kok iso jawabnya gampang keras. Nah. Jangan dakwah melalui televisi, keras. Bukan jawabnya dalilnya mana? Enggak ada jawaban, keras. Jawabannya apa? Keras. Kayak orang dungu. Kita larang jangan dakwah melalui televisi, jawabnya apa? Keras. Loh kok iso lho piye televisi itu gambar. Gambar wajib dihancurkan terus piye? Ada di sana Syekh bin Baz, Saleh Fauzan. La ilaha illallah. Kayak turun dari langit wahyu berupa Syekh bin Baz. Wahyu berupa Syekh Saleh Fauzan, wahyu berupa Syekh Ibnu Utsaimin. Itu. Ya. Kita disuruh memilih, ya kan? Milih Nabi atau milih selain Nabi? Rasulullah SAW, ya kan? Diutus ke muka bumi adalah farqun bainan nas. Beliau pembeda antara manusia. Nah, pemecah antara manusia.
Ya kan? Yang enggak menerima beliau adalah dari kalangan kufar, munafikin, dan yang menerima beliau dari kalangan kaum mukminin. Kita hanya menerima Rasulullah SAW dalam masalah apa? Gambar bernyawa. Tapi sahabatnya apa nanti? Keras. Ya, seperti itu. Cuma mereka enggak bilang kita ini Wahabiyah. Kenapa? Karena mereka juga Wahabiyah. Jadi enggak mungkin bilang kalian Wahabiyah. Mana bilang kayak gitu? Kenapa? Karena sama-sama Wahabiyahnya. Jadinya apa? Keras. Nah itu. Mana mungkin mereka kalian Wahabiyah. Mana bilang Wahabiyah? Bilangnya apa? Keras. Kenapa? Kan sama-sama Wahabiyah. Anti bid'ah, anti syirik. Tapi dalam perkara ini mereka lagi senang. Kita digelari apa? Keras. Masalahnya besar. Masalahnya besar. Kalau nggak ada apa-apa kayak ini mudaratnya besar. Apa? Gimana Pak Dadang? Naam atau enggak? Baik. Wallahu azza wa jalla yaqul fi kitabil karim wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ini Quran. Wa la tad'u min dunillahi ma ini umum. Sapa wae menungso watu. Ya kan? Malaikat, nabi, semua selain Allah masuk dalam kalimat ma ini. Jangan kalian seru dari selain Allah apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan juga enggak bisa memberikan madarat. Yang dikubur ini mana bisa madarat kan? Bisa memberikan manfaat bagaimana bisa? Mau dikubur kan? Mati, ya kan? Enggak dengar enggak apa. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala, "Man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Man adallu, yani enggak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah, man la yastajibu, man sapa wae yang enggak akan mampu mengijabai bagi si penyeru sampai hari kiamat. Sampai kiamat enggak bisa mengijabai. Sapa wae selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mereka seru tadi adalah lalai, enggak pernah terasa. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka enggak terasa kalau diseru. Wa idza hasyara an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bibadatim kafirin. Dan nanti ketika pada hari kiamat mereka dikumpulkan, ya kan? Mereka tadi yang diseru dari selain Allah menjadi musuh mereka. Dan ingkar terhadap ibadah mereka kepada orang-orang yang tadi diseru. Batu, kuburan, atau yang lainnya, bintang, ya, matahari, ya, nabi, orang soleh, dan yang lain semuanya adalah masuk dalam ayat ini. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Enggak mampu mengijabahi bagi penyerunya sampai hari kiamat. Kayak gini Wahabiyah, ini Quran. Dibaca oleh mereka, dihafal, dilombakan. Yang menang dapat hadiah apa? Umroh. Ya kan? Dan sekarang ini, ya kan, ada himbauan dari Polri. Siapa yang hafal Al-Quran, ya kan, dapat hadiah jadi polisi. Nah, kemarin Bu Polsek, Bu Kapolsek. Beberapa hari ini Bu Kapolsek, Kapolseknya perempuan, namanya Vera. Ya kan, datang ke Dusun Bakti. Di antaranya apa? Menawarkan, ya kan, siapa yang hafal Al-Quran boleh mencalonkan jadi Polri, jadi polisi. Kata Abdul Ahad, anak saya enggak boleh Pak, walaupun apa? Diberi hadiah jadi polisi. Kenapa kok enggak boleh? Karena nanti banyak melanggar agama. Demikian bilang Abdul Ahad kepada Bu Vera tadi. Itu Kapolsek Bu Vera. Dan juga camatnya juga Bu siapa gitu. Datang ke Dusun Bakti. Setelah itu beberapa hari selanjutnya datang dari Polres. Datang juga. Beruntun, datang terus berkali-kali datang dari Kapolresnya, orangnya, bawahan Kapolres, Kapolsek, camat, wes, MUI, ya kan? Itu berkali-kali enggak terhitung datang. Semuanya minta digambar bersama, semuanya ditolak. Semuanya kita datang itu minta digambar bersama, semuanya ditolak. Datangkan hadisnya, ini hadisnya Rasulullah. Ini hadisnya Nabi kita Bu, hadis Nabi kita Pak, gimana? Sekali ini saja, dan yang paling terakhir, walaupun sekali tadi enggak boleh. Nah, kalau gambar masjidnya boleh, gambarnya boleh. Nah, silakan. Tapi jangan gambar orangnya. Nah, kan? Itu berkali-kali datang. Bukan sekali, kalau kita bilang 10 kali lebih. Berkali-kali datang. Ngajak pemilu dan macam-macam. Kalau kita ikut pemilu, Pak, kita akan tengkar dengan kawan kita di sini. Kenapa? Karena nanti milih ini milih partai yang lain, nantinya kita gaduh di sini. Gitu.
Jadi sekarang bapak kelas senang kalau kita gaduh di sini gitu. Gara-gara bapak menganjurkan supaya kita ikut pemilu. Akhirnya nggak bisa jawab. Ada yang bilang, ya kan? Tanya sama Abdul Ahad, bahwasanya apakah pemilu itu wajib? Sebenarnya wajib. Yang dulu saya tahu Pak ketika saya sekolah, ya kan? Mungkin karena ilmu saya masih sedikit, dulu itu cuma hak bukan kewajiban. Nah, gitu. Dan ini berkali-kali, perhatikan. Yang jadi heran, kenapa kok senangnya dengan gambar, kok gandrungnya dengan gambar lu pekoropo. Oh bertamu ya bertamu, ya kan? Ya dan bawa sarung, bawa telur, bawa mie, bawa gula memang, bawa beras, ya benar. Tapi kenapa kok kemudian harus minta balasan apa gambar? Lu gambar kanggo opo? Oh wonge orang ganteng ora opo kowe gopo. Hah? Ayo enggak tahu untuk apa. Hah? Enggak tahu untuk apa. Salafi mungkin. Berkali-kali seperti itu. Ya kan? Jadi kalau antum nggak percaya tanya saya telepon sama Pak Ari atau yang lain. Baik. Jadi demikian karena isu dan berita yang sangat banyak miring seperti itu. Bahkan saya mobil ini pernah didatangi wartawan langsung dari Inggris. Wartawan langsung dari Inggris. Tanya-tanya tentang macam-macam, ya latihan senjata, ya ini, ya itu macam-macam. Wartawan. Dan kafir dia. Kafir. Disuruh saya mobil, kenapa kamu enggak masuk Islam? Saya masih mempelajari katanya. Masih bahas katanya. Sudah berapa lama kamu tahu nih? Sekian tahun, berapa tahun nih? Masa bahas tentang Islam sekian tahun belum kamu enggak paham gitu. Nah itu. Kafir dia. Jadi wartawan kafir dari Inggris. Kata saya mobil, tapi saya yakin dia ini adalah Intel. Jasus. Baik. Ayuqalu, ya kan? Ayuqalu in akhdal harus wal azaim mimman kanat alaihi wahabiyah. Nah, sekarang apakah dikatakan bahwasanya mengambil jimat-jimat, ya kan? Yang dipakai oleh seseorang apakah termasuk wahabiyah? Nah, Semobil menganjurkan bagaimana kalau kita mengambil apa itu jimat yang dikalungkan di sini atau di sini. Nah, kata Semobil kalau anak kecil gini aja, antum kasih bonbon atau apa atau duit biar dia nggak tahu seneng penting aja. Gitu. Nah itu anjuran Semobil, caranya seperti itu. Anak kecil itu tudari bisain, jadi ya dikasih sesuatu biar nggak apa, biar nggak ya terasa langsung gunting aja, udah gunting. Ya, tapi kan kita sudah melakukan. Taib. Dikatakan la bukan Wahabiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an hadza. Nabi sallallahu melarang dari itu semuanya. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Qul afara'aytum man tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kasifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Waladil ala hadza mutakatsira. Jadi jika engkau tanya kepada wahai Muhammad kepada mereka, ini kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Nah, bagaimana pendapat kalian? Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Nah, apa yang kalian suruh dari selain Allah? Akhbiruni. Kasih tahu kami. Kasih tahu saya. Nah, kata Allah mengajari nabinya. Kasih tahu saya. Apa yang kalian seru dari selain Allah? Ya kan, apa yang kalian seru itu? Jika Allah menginginkan saya suatu madarat, apakah yang kalian seru itu mampu untuk menyingkap madarat dari saya? Yang telah diberikan oleh Allah kepada saya? Atau jika Allah itu menginginkan kepada aku satu rahmat, apakah mereka mampu menahan rahmatnya Allah? Enggak mampu, ya kan? Jadi oleh itu bahwasanya masang jimat katanya dimitolak bala atau membawa manfaat ini semuanya adalah omong kosong dan itu bukan Wahabiyah. Ya kan? Bukan Wahabiyah. Itu karena anjuran Allah Subhanahu wa taala. Waladil ala hadza mutakasir dan dalil atas perkara ini sangat banyak sekali. Lakin a'ajim masakin rubama yu'dharun. Tapi orang-orang ajam itu orang-orang yang miskin. Yani miskin ilmu, miskin pemahaman, miskin akal. Nah, rubama yu'dharun bisa saja kadang mereka itu diberi uzur. Yakni yang menggantungkan diri kepada selain Allah itu, ya kan? Karena mereka orang-orang ajam, kadang enggak paham bahasa Arab, enggak paham apa-apa. Ya bisa juga dikatakan kadang-kadang apa ma'dzur rubbama yu'dzarun bisa jadi diberi uzur kata Syekh Mukbil.
Lakin hadzal muflis alladhi yadhabu wa yaqudu tarf wa yaqul nahnu munujahidu suyu'iyya la syirik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jahada hada wa hada azala syirk wa jahadal kufar wa yanbaghi an najma'a bain hada wa hada. Lakin hadzal muflis, akan tapi ini si muflis dari kalangan ikhwan muslimin ini yang dia pergi wa yaqudu tarf artinya apa? Dan pejam mata. Tarf itu mata. Ini yang orang yang bangkrut ini pergi untuk jihad, sedangkan dia yagudu tarf, apanya? Pejam mata. Nah, merem wae. Dan dia bilang kami jihad melawan komunis, bukan syirik katanya. Bukan melawan syirik. Kami jihad melawan komunis, bukan melawan syirik. Nah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan berjihad melawan ini dan melawan ini ya Pak, melawan komunis bukan melawan syirik. Menghilangkan syirik dan jihad melawan kufar ini maka sepatutnya kita menggabungkan antara ini dan ini. Suyu'i juga kita singkirkan, syirik yang ada di Afghanistan juga harus kita apa? Kita jelaskan kepada mereka supaya mereka meninggalkan syirik. Mafhum di situ? Nah, itu. Maka dengan demikian juga seperti pejuang-pejuang Indonesia yang sekarang ini mungkin memperjuangkan melawan komunis. Ya kan, jangan sampai ada lagi komunis di Indonesia, benar. Tapi juga selain itu juga banyak harus juga dijelaskan supaya jangan ada di negeri ini. Jangan komunis terus diuber-uber. Karena dulu itu telah dibendung oleh Soeharto dan kawan-kawannya. Jangan sampai masuk lagi. Ternyata apa? Selain komunis juga apa? Banyak juga harus dijelaskan. Mafhum? Demikian juga terkait dalam masalah dakwah salafiyah ini melawan semua sisi kemungkaran fal aham sumal aham. Ini seharusnya seperti itu. Mafhum? Jangan kemudian cuma samping perkara ini saya yang penting akidahnya. Manhaj, wis enggak apa-apa. Agak-agak gini-gini enggak apa-apa. Nah, enggak benar. Ya kan? Karena manhaj dengan akidah enggak bisa dipisahkan. Mafhum? Nah, itu tadi soal samping dulu kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah.